KS itu agar dijaga dengan baik, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Jangankan ke orang lain, mohon maaf ini, ke suami sendiri pun nggak boleh diberikan. KKS itu harus ibu-ibu yang pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sada dua telu podcast Kuta Simboling. Kali ini saya bersama dengan Korwil Wilayah 1 Aceh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Bung Rafli juga? Sehat alhamdulillah. Jadi ini Alhamdulillah. 1 jam ke depan nanti kita mungkin berbincang-bincang terkait masalah PKH. Boleh. Dan ini sudah saya siapkan nih Pak, pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah bertumpuk selama ini yang dihadapi pendamping-pendamping yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Ya. Jadi Bapak harus siap-siap nih saya tanyakan ini. Ya, insya Allah siap. Ya, mudah-mudahan juga bisa memberikan mengedukasi ya. Ya, tentunya. Masyarakat dengan adanya pertemuan kita pada hari ini. Ini kalau musim Covid ini Pak bagaimana? Kira-kira kalau misalnya ada monep di kabupaten kota? Ya, tentu protokol kesehatan ketat itu harus kita lakukan ya kan. Dan sebenarnya kan kuncinya divaksin tadi. Nah, hari ini kita bisa lihat di Eropa sana penonton Liga Inggris itu sudah mulai tanpa masker dan bisa ramai seperti biasa. Karena apa? Karena vaksin tadi kan. Makanya melalui podcast hari ini juga kita mengedukasi masyarakat nih agar segera vaksin. Nah, minimal kita bisa menghindari atau meminimalisir dampak dari COVID itu. Luar biasa sekali ya. Jadi hari ini nih merupakan hari yang spesial Pak. Karena kan biasanya podcast Kuta Simboling ini kan kita bintang tamunya itu lokal terus Pak. Ya. Paling nanti pelawak gitu kan ataupun aktor. Jadi kali ini kita mencoba mendatangkan memang orang provinsi nih Pak. Memang luar biasa sekali ini. Jadi ada pun yang memang yang mau kita bincang-bincangkan pada kesempatan kali ini Pak. Ini terkait yang sangat viral sekarang ini. Ya. Yaitu mengenai bansos PKH. Ya kan? Ini kan di masyarakat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa mereka dijawab lah. Belum ada informasi terhadap mereka, makanya kebetulan ada Pak Korwil di sini. Jadi kami langsung bertanya-tanya lah langsung sama Bapak di sini. Boleh. Ini yang pertanyaan pertama yang sering umum di masyarakat itu Pak. Misalnya ada KPM ataupun masyarakat yang bertanya, itu bagaimana sih cara biar masuk di penerima bantuan PKH ini Pak? Oh ya, baik. Ya, sebelum saya menjawab ini saya juga mengucapkan terima kasih nih ya sudah diundang di podcast Kuta Simboling ini kan. Iya. Ya, seperti kita ketahui ini channel yang luar biasa terkenal di Aceh Singkil. Iya. Khususnya Terima kasih, Pak. Aceh pada umumnya, mungkin mudah-mudahan bisa bergerak ke level nasional ya. Ya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa diundang oleh tuan rumah podcast Kuta Simboling. Ya, berbicara tentang bansos ini, tentu masyarakat kita yang berada pada garis kemiskinan, pada tingkat ekonomi yang masih rendah, tentu berharap dengan bantuan sosial dari pemerintah khususnya. Dan kita juga sering mendengar seperti pertanyaan tadi bahwa masyarakat sangat menginginkan bantuan sosial, tapi sebenarnya bantuan sosial itu tidak serta-merta mudah bisa didapatkan. Nah, jadi mengenai program Keluarga Harapan khususnya, karena kita membidangi program Keluarga Harapan atau PKH kan, tentu kita harus menjelaskan dengan baik ke masyarakat bahwa tidak semua masyarakat itu tidak semua masyarakat miskin itu otomatis bisa atau menjadi peserta PKH. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan mereka tidak bisa menjadi peserta PKH. Nah, kalau dari programnya dulu ya, dari programnya dulu. PKH ini kan bantuan sosial bersyarat, ya kan? Bantuan bersyarat punya syarat ya, beda dia dengan bantuan sosial lainnya yang tanpa syarat, asalkan miskin udah tentu bisa menjadi penerima manfaat. Nah, tapi kalau di PKH, di program Keluarga Harapan ini, dia harus memiliki syarat komponen ya. Dia harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan satu lagi komponen kesejahteraan sosial. Nah, jadi masyarakat miskin ini harus punya ibu hamil
balita, anak usia sekolah SD, SMP, SMA, atau lansia dan disabilitas berat. Nah, ini menjadi syarat daripada program Keluarga Harapan. Bagaimana dengan masyarakat yang di luar itu, di luar ya masyarakat miskin tapi tidak memiliki komponen itu? Nah, secara langsung maka tidak bisa menjadi peserta PKH karena nanti ada bansos lain atau program lain yang mengintervensi mereka. Nah, ada khusus nanti atau bansos-bansos lain yang mungkin bisa mereka dapatkan seperti sembako seperti itu kan. Nah, jadi untuk menjadi peserta PKH ini seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya tidak ada syarat mutlak untuk menjadi peserta PKH. Intinya adalah pemerintah itu mengambil data awal dari basis data. Apa sekarang basis data yang digunakan? Adalah DTKS. Ya kan? Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana seseorang masyarakat miskin itu bisa masuk dalam peserta program bantuan sosial dari pemerintah? Syaratnya adalah data dia harus ada dulu di DTKS tersebut. Nah, jika datanya sudah valid, sudah bersih datanya dan masuk di dalam DTKS, maka ketika pemerintah pusat membuka kepesertaan atau memperluas kepesertaan contohnya PKH, maka kemungkinan datanya terangkut itu ada. Tapi kalau data masyarakat ini belum masuk ke DTKS, belum ada di DTKS, maka ketika pemerintah melakukan perluasan PKH, tentu namanya tidak akan ikut, tidak akan bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu gambaran umumnya. Maka perbaiki DTKS. Berarti kita simpulkan orang yang atau KPM yang mendapatkan bantuan ini adalah orang yang memang terdaftar di DTKS. Harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Dan tidak semua masyarakat miskin itu masuk di dalam PKH. Iya, tidak semua masyarakat miskin itu menjadi peserta PKH karena yang di PKH adalah masyarakat miskin yang punya komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial tadi. Nah, baik Pak Korwil. Seperti itu gambaran umumnya kan. Kemudian baru-baru ini kemarin bahwa bantuan PKH ini kalau bahasa di sini biasanya Pak udah cair katanya kan, udah masuk bantuannya. Ya. Nah, jadi kan ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu penerima manfaat itu apa kira-kira yang menyebabkan keterlambatannya? Seharusnya kan secara juknis itu bantuannya kan masuk di bulan Juli. Bulan Juli ya. Sedangkan ini kemarin tahap ketiga. Kemudian ini kemarin masuknya tuh di bulan Agustus. Itu kira-kira apa penyebabnya itu Pak Korwil? Iya, jadi secara umum secara nasional ini bantuan tahap ketiga, bantuan sosial PKH tahap ketiga cair di bulan Juli. Di bulan Juli. Bulan Juli itu tahap ketiga. Tetapi untuk Aceh kemarin seperti kita ketahui bersama, kita sedang ada proses migrasi bank. Dari yang sebelumnya bank himbara atau bank konvensional beralih ke bank syariah, ya kan? Karena di Aceh ada kanun tentang lembaga keuangan syariah, sehingga bansos di Aceh harus menggunakan bank syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, jadi karena ada proses migrasi tersebut, tentu kan perlu pengecekan data lagi, cross check dari data KYC KPM, sehingga butuh waktu dan baru bisa dimulai distribusinya pada bulan Agustus, pada awal Agustus. Nah, jadi seperti itu. Baik Pak Korwil. Kemudian Pak Korwil, ini kan di lapangan banyak penerima manfaat PKH ini. Dan di lapangan itu juga ada bantuan itu yang sudah masuk di Burekol atau buku rekening itu kan. Iya. Tetapi tidak masuk uangnya Pak Korwil atau tidak masuk SP2D namanya. Itu bagaimana itu Pak Korwil? Nah, jadi seperti ini. Dari data yang saya lihat itu Aceh Singkil masih ada sejumlah 711 KPM yang sudah Burekol tetapi belum masuk ke dalam SP2D bayar. Nah, jadi untuk data tersebut, jadi kan proses penyaluran bantuan ini kan juga punya
tahapan-tahapan di dalamnya, dalam proses transfernya mungkin di bank, dan dalam proses pembuatan SK kepesertaan. Jadi pada tahap 3, gelombang 1 dan 2 itu sebagian besar sudah berproses, maka sisa dari angka ini, sisa dari sejumlah 711 itu nantinya akan masuk pada SP2D tahap 3, gelombang 3 atau 4 atau dan selanjutnya seperti itu. Jadi sisanya ini tetap akan masuk, tapi nanti setelah selesai mungkin distribusi yang ini. Nah, sebagai informasi, kita baru saja kemarin menerima SK kepesertaan untuk tahap 3 termin 5, 6, 7 kan. Tapi itu untuk nasional. Nah, biasanya Aceh akan nyusul setelah itu. Kita tunggu dalam 1-2 hari ini. Mudah-mudahan bisa. Artinya KPM yang bayarnya itu terlambat tuh Pak Korwil memang masuk. Iya, kan nanti dilihat pada data Burekol kan, data Burekol, sejumlah data Burekol kan bisa kita ketahui bersama, artinya adalah buka rekening kolektif. Iya. Nah, lihat dulu datanya ada nggak di data Burekol. Jika ada di dalam data Burekol, maka pasti nanti akan masuk ke data SP2D bayar. Pasti nanti akan didistribusikan Butab dan KKS BSI-nya. Kemudian Pak Korwil, Ya. selama pandemi ini kan bantuan itu banyak sekali masuk, khususnya di Aceh Singkil ini Pak Korwil. Ya, ya. Ada kemarin namanya BST, bantuan sosial tunai yang diambil di pos. Kemudian ada namanya beras PKH Pak Korwil. Kemudian PKH ini kan, ada lagi beberapa bantuan yang dari desa, ada BLT. Nah, jadi ini kan begitu banyaknya bantuan ini kan masyarakat juga bingung Pak Korwil. Bahkan di masyarakat itu mengatakan bahwa itu semua dasarnya dari PKH. Nah, itu sebenarnya bagaimana Pak Korwil? Nah, ini yang harus kita klarifikasi ya, kita jelaskan ke masyarakat itu dengan sejelas-jelasnya bahwa PKH bukan semua bantuan itu muaranya ke PKH, tidak. Nah, PKH jelas dia, PKH program keluarga harapan yang pesertanya memiliki syarat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jadi jika di luar itu maka bukan. Dan juga kita bisa lihat dari pembedanya dari yang mendampingi program ini. Kalau PKH tentu ada pendamping di situ. Ada pendamping PKH. Kalau seperti program-program yang lain, nah tentu pendampingnya kan berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya masyarakat juga harus bisa memahami kondisi ini agar masyarakat tidak salah informasi, tidak salah kaprah, ujung-ujungnya semua PKH tidak. Nah, masyarakat harus bisa melihat apa programnya, kemudian pendampingnya siapa. Itu yang paling mudah sebenarnya melihat bahwa kalau PKH tentu ada pendamping PKH. Kalau sembako, nah ada kawan-kawan kita dari TKSK dan dari Korda ya kan untuk program sembako. Nah, begitu juga mungkin program-program lain seperti program anak itu kan kalau saya tidak salah ada Sakti Peksos namanya ya kan. Iya. Nah, jadi seperti itu program sesuai dengan pendampingnya. Itu yang paling mudah kita membedakan dari kacamata awam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan antara bantuan PKH ini dengan bantuan sembako ini sebenarnya apa Pak Korwil? Nah, cukup jelas bisa kita lihat dari yang pertama tadi dari pendampingnya, kemudian dari jenis bantuannya juga dibedakan, ya kan? Nah, kalau program keluarga harapan ini kan bantuannya bentuk tunai dan jumlahnya itu sesuai dengan komponennya, sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh KPM, ya kan? Jika dia punya anak SD saja, maka dia mendapat bantuan 900.000 per tahun, yang itu dibagi dalam 4 tahap. Nah, dalam 1 tahun diberikan dalam 4 tahap. Nah, kalau program sembako, nah ini kan bantuan pangan ke masyarakat. Nah, khusus Aceh, kalau saya tidak salah, mulai tahun ini itu untuk sembako memang sudah diberikan dalam bentuk tunai. Nah, sampai Desember nanti sejumlah kalau saya tidak salah 200.000 per bulan.
Sehingga mereka tidak lagi menukarkan bantuan itu ke agen bank atau e-warung dengan mengambil barang. Mereka bisa mengambil uang dulu, kemudian baru dibelikan sejumlah bahan pangan. Nah, gitu. Tapi kalau untuk PKH memang bantuannya berbentuk uang juga yang diambil melalui kartu KKS, tapi penggunaannya ini untuk kebutuhan ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah, serta lansia dan disabilitas berat. Jadi untuk bahan pangannya sudah ada sembako, untuk kebutuhan penunjang pendidikan kesehatannya sudah ada program Keluarga Harapan. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Korwil, ini baru-baru ini kan ada penyerahan kartu yang dari bank dalam bentuk ATM. Ya. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa, Pak Korwil? Ya, jadi kita sebenarnya cukup bersyukur di Aceh karena kartu KKS itu sekarang ada 2. Jadi satu sembako, satu PKH, ya kan? Nah, maka untuk kartu PKH itu, kartu merah putihnya diberikan label PKH oleh BSI, oleh Bank Syariah Indonesia, sehingga membedakan. Karena dari tampak visualnya sama sebenarnya, merah putihnya sama, desainnya sama, motifnya juga sama. Nah, untuk membedakan itu Bank Syariah Indonesia memberikan label PKH dalam bentuk stiker sehingga bisa dibedakan. Nah, ya fungsinya untuk bertransaksi menggunakan bantuan sosial ini untuk keperluan keluarga. Jadi masyarakat ini ataupun KPM penerima bantuan PKH khususnya dengan KKS tersebut, dengan kartu merah putih tersebut bisa mengambil bantuan di ATM maupun di bank dengan buku tabungan. Nah, seperti itu. Dan kita juga pesan kepada KPM agar jangan sekali-sekali memberikan KKS itu kepada orang lain. Nah, ini dilarang karena KKS itu haknya KPM, ya kan? Tidak boleh ada satu orang pun dengan alasan apapun mengumpulkan KKS itu. Ya, itu tidak boleh dikumpulkan. Harus KPM sendiri yang memegang dan menjaganya dan menggunakannya. Nah, seperti itu dia, Pak Rafli. Oke, Pak Korwil. Ini sangat komplit sekali penjelasannya, Pak Korwil. Mungkin ini nanti bisa membantu KPM untuk Ya, mudah-mudahan ya. ya. Karena selama ini kan pertanyaan tidak terlepas dari itu semua, Pak Korwil. Dan ini pun pertanyaannya saya ambil memang dari KPM yang selama ini banyak dipertanyakan masyarakat. Iya. Yang terakhir, Pak Korwil, pesan untuk KPM melalui bantuan PKH ini. Ya, yang pertama saya pikir untuk KPM seharusnya KPM ini menjadikan pendamping itu sebagai pendamping PKH ya, khususnya sebagai sumber informasi. Nah, di sini dia sebenarnya ketika KPM sudah menjadikan pendamping PKH sebagai sumber informasi, maka saya pikir semua permasalahan PKH itu akan selesai. Nah, pesannya yang lebih serius ini kepada penggunaan KKS tadi. KKS itu agar dijaga dengan baik, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Jangankan ke orang lain, mohon maaf ini, ke suami sendiri pun nggak boleh diberikan KKS itu. Harus ibu-ibu yang pegang, kecuali pengurusnya yang sudah meninggal dunia dan diganti oleh suami, ya kan? Nah, jadi KKS tersebut agar digunakan dengan baik, dijaga dengan baik, agar tidak rusak, dan ambillah bantuannya di tempat yang resmi. Nah, ini juga nih harus penting ini kita sampaikan kepada KPM. Tempat yang resmi itu apa? ATM, ya, gerai ATM dan bank. Nah, jadi di luar itu bisa-bisa saja mungkin ada agen bank lain di sana, tapi perlu diketahui oleh masyarakat ketika mengambil di layanan lain yang berbeda banknya, maka akan kena biaya administrasi. Dan biaya administrasi itu dibebankan kepada KPM. Nah, dengan kita menjaga KKS tersebut, kartu merah putih tersebut, dan buku tabungan, maka setiap saat penyaluran kita langsung bisa bertransaksi. Nah, tapi kalau kita tidak menjaga, KKS rusak, hilang, atau tercecer, maka ketika bulan penyaluran bantuan kita sudah tidak bisa transaksi lagi, dan itu mengganggu kita untuk memenuhi kebutuhan
keluarga, khususnya anak usia sekolah dan anak balita, ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Korwil atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan ini pada hari ini kan, luar biasa. Iya. Bisa hadir dan bersama dengan tuan rumahnya Kuta Simboling Simboling. ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Itulah podcast kami bersama Pak Mizar Lianda yang langsung datang dari Banda Aceh ke Aceh Singkil. Ini agendanya sekaligus monep nih Pak Korwil ya. Ya, hari ini kita melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, kemudian setelah itu kita langsung turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dari pelaksanaan PKH, karena kan banyak nih pengaduan masyarakat yang juga harus kita cek langsung ke lapangan. Mungkin nanti bisa bareng Boleh. Bung Rafli juga nanti. Oke, terima kasih Pak Korwil. Ini mungkin yang nonton nanti banyak KPM PKH dan pendampingnya, mungkin langsung boleh penyampaian subscribe di channel Kuta Simboling Pak Korwil sekalian. Ya, baik kepada seluruh netizen ya, pemirsa di rumah yang menonton podcast ini, jangan lupa klik subscribe di channel YouTube-nya Kuta Simboling ya. Jangan lupa juga di like dan komen serta share ke seluruh rekan-rekan SDM dan juga KPM, sehingga informasi positif hari ini bisa tersampaikan ke masyarakat dan dapat bermanfaat bagi KPM itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.